Udah bisa dimulai? Bisa, bisa. Halo guys, welcome to the Cast Dreh Podcast bersama gue Widya dan Bang Gunawan. Saya Gunawan dari tim pertama. Tapi kita juga nggak cuma berdua nih di sini, Bang. Kami siap Tentu saja kita ditemani sama narasumber-narasumber yang mumpuni nih, yang kebetulan debaters juga nih di Dreh. Ada Kak Sofia, Kak Iren, Bang Felix, dan juga Dimas. Boleh dong nih, karena tak kenal maka tak sayang, boleh dong kenalan nih satu-satu. Dipersilahkan untuk Kak Sofia terlebih dahulu. Oke, makasih Widya. Wah, mantap ya pakai PDH walaupun malam-malam. Yang lainnya harusnya contoh nih pakai PDH. Oke, suara aku kedengeran nggak ya? terdengar. Kedengeran ya. Nanti kalau misalnya emang suaranya kedengeran atau macet, kasih tahu aja ya. Siapa? Ya, perkenalkan nama aku Sofia Nur Maharani. Kalian bisa panggil aku Sofi. Aku hanya mahasiswa biasa yang sekarang semester 7 ya, sedang pusing-pusingnya mau naik semester 8 sama skripsi ya. Jadi mohon doa dan dukungannya. Oke, itu aja. Boleh dilanjut sama Kak Iren, Felix, dan Dimas. Oke, sebelumnya halo semuanya. Makasih ya untuk Gunawan dan juga Widya sama teman-teman Medcom semua yang sudah sangat effort sekali ya untuk menghadirkan podcast pada malam hari ini. Oke, mungkin aku izin sedikit memperkenalkan diri. Aku Iren Sudaria, saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum DREH 2023 yang kebetulan sebentar lagi bakal lengser ya teman-teman semua. Apalagi ya, itu aja mungkin ya perkenalannya. Tadi balik lagi ya, mohon doanya juga untuk Kak Sofia ya teman-teman semua. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan untuk sidangnya ke depannya. Amin. Oke, mungkin dilanjut untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, halo Widya, halo Gunawan, Kak Sofia, Dimas, dan teman-teman lainnya. Sebenarnya perkenalkan ya, nama aku Felix, nama panjangku Felix Bisuk Abraham Simanjuntak. Aku dari organisasi ini tentunya organisasi DRE, dan di DRE aku sebagai Kepala Biro Kastrapel Angkatan 2023 yang sebentar lagi pensiun gitu ya. Sedih sih, cuma ya udahlah, gimana mau apa lagi gitu kan. Tapi ini menjadi suatu hal kehormatan bagi aku bisa diundang di masa akhir-akhir ini nih. Duh, ya udahlah. Oke, pokoknya saksikan aja dan semangat untuk semuanya. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dimas Melana, yang mana di sini saya sebagai angkatan 23 dari anggota DREH, yang mana ini pertama kalinya saya mengikuti kegiatan DREH secara eh, diundang langsung oleh kakak-kakak untuk menghadiri kegiatan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan yang sebesar-besarnya untuk kakak-kakak penyelenggara. Oke, mantap banget. Kasih yang udah perkenalan, Kak Sofia, Felix, Iren, dan Dimas ya. Oke, mungkin kita bisa doa dulu kali ya untuk Kak Sofia, semoga diluluskan, dicepatkan, dan dimudahkan sempronya Amin gitu. ya Allah. Itu Dan doa apa serius doa ya. yang paling penting adalah semoga Fakultas Hukum kita menjadi A lagi, bukan B. Karena kasihan yang mau lulus kalau Untirta harus ya, B. Untirta. Iya, Untirta Untirta, juga A Fakultas lagi Hukum ya. Untirta di Banten. Ya, semoga itu udah harus banget sih. Kasihan dong, kita semua kalau nggak lulus B semua nih berarti nanti. Aduh, Ya, berat banget tuh. ya Betul, betul, betul. CPNS kan harus A, bukan B. Mana aja nanti 2028. Gitu. Makanya semoga banding kita setelah. Oke, mungkin lanjut aja ke topik kali ya. Berbicara tentang sebentar lagi dalam Februari 2024 nanti, tentu kita akan menjalani pemilu akbar yang sangat besar itu. Pemilu yang belum pernah dilaksanakan sebesar ini oleh negara Indonesia gitu. Terutama pemilihan presiden seperti caleg-caleg yang lainnya. Dan di sini sangat penting karena nasib dari 5 tahun ke depan Indonesia ini akan terpengaruh dari hasil pemilu tersebut gitu. Dan tentu yang paling urgensi adalah terkait kepemilihan pemimpin yaitu presiden dan presiden dan wakil presiden. Kita tahu ya sudah ada 3 paslon dari capres itu tersebut. Nah, mungkin bisa langsung pertanyaan pertamanya aja sih Kak, dan lain-lainnya nih ya. Sebenarnya apa sih urgensi yang terpenting? Saya tahu semuanya itu akan semua jadi urgensi seperti apapun. Tapi apa
urgensi yang paling penting yang harus dimiliki oleh pemimpin dan harus dimiliki dalam visi misi yang diberikan oleh mungkin fokus presiden selanjutnya dalam mewujudkan untuk Indonesia emas 2025, 2045 ataupun Indonesia maju dan sebagainya gitu. Apa sih urgensi yang terpenting? Mungkin Kak Sofia dulu nih yang bisa. Oke, terima kasih Gunawan atas kesempatannya yang begitu luar biasa ya. Weh, berasa komentator yang udah keren banget nih diundang dalam podcast Dereh ya, The Cast. Iya, Kalau aku keren. pribadi ya, ini kita ngomongnya santai aja kali ya, nggak usah yang terlalu gimana-gimana, biar Iya, lebih ngalir aja gitu. Nanti mungkin teman-teman siap. juga bisa nambahin dari Gunawan atau bahkan dari Widya, Zahra dan juga Sakti mungkin yang bukan sebagai pemateri atau komentator gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi yang mana saat ini ya saya menginjak usia 21 tahun ya, generasi Z ya, orang tahu generasi Z. Sebenarnya problem utama yang belum belum secara langsung aku rasakan tapi kayak euforia itu udah kerasa banget adalah tentang pekerjaan sih, terutama adalah lowongan pekerjaan, terus juga sumber daya manusia dan juga lapangan pekerjaan yang menurut aku belum memadai. Pertama, poin aku pemimpin masa depan yang aku harapkan adalah mereka yang bisa membuka atau mengembangkan sumber daya manusia, terutama di Indonesia sendiri ya, untuk bisa bangkit, bukan hanya mendapatkan pekerjaan layak atau mendapatkan lapangan pekerjaan layak, bahkan bisa lebih dari itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu. Karena bagi aku sendiri ya, yang maksudnya ini masih mahasiswa ya, tahap mahasiswa, kita juga sebentar lagi akan lulus, begitu banyak banget um, namanya lulusan-lulusan yang bahkan ketika kita lulus sebagai sarjana pun itu kayaknya belum memumpuni untuk kita mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Bahkan banyak ya dari senior-senior kita yang sudah lulus sebagai mendapatkan gelar sarjana hukum, tapi mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan layak. Akhirnya harus menempuh pendidikan lanjut gitu, kayak misalnya S2, bahkan S3, karena ya tertutupnya lapangan pekerjaan yang memadai bagi sumber daya manusia di Indonesia gitu, SDM Indonesia gitu. Yang mana ya kita tahu lah gimana problematiknya dan juga bagaimana arus global di mana kita juga kan sekarang lagi mau menghadapi bonus demografi ya, di mana usia produktif tuh lebih tinggi dibanding usia non produktif yang itu juga mungkin kalau menurut aku ya sangat-sangat mengancam bangsa sih, sangat-sangat mengancam bangsa terutama lagi-lagi nih karena aku Gen Z ya, mungkin banyak juga dari Gen Z yang punya label nih generasi sandwich ya, harus ngebiayain keluarganya, ngebiayain adik-adiknya, terus juga mungkin kalau ketika mereka sudah memiliki pasangan harus membiayai istrinya, anak-anaknya, dan itu menjadi suatu problematika yang menurut aku paling paling parah di Indonesia saat ini sih, dimana kita bisa lihat secara langsung kita tuh bukan hanya bersaing bersama sarjana-sarjana sarjana-sarjana Indonesia aja, tapi juga kita bersaing bersama orang-orang dari luar gitu, pesaing luar. Bahkan kalau misal kita ini apa ya? Mungkin teman-teman juga tahu ya, ketika kita mungkin mendaftarkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang internasional atau perusahaan-perusahaan yang memadai di Indonesia, bahkan lebih banyak terpilihnya adalah lulusan-lulusan luar negeri gitu, yang mana sebenarnya menjadi pertanyaan juga apakah universitas-universitas di Indonesia belum mumpuni untuk meluluskan sarjana-sarjana yang berkualitas gitu, sehingga kenapa banyak uh, bukan pelamar, maksudnya banyak recruiter yang lebih memilih orang-orang yang lulusan dari universitas luar negeri, dan itu sangat sangat memprihatinkan sih buat aku pribadi. Jadi fokus utama aku ketika aku melihat pemimpin ya mereka yang bisa konsen terhadap hal-hal tersebut gitu. Dan juga kan kita banyak banget hari ini ya banyak banget problem-problem nasional maupun internasional yang akan mempengaruhi apa namanya mempengaruhi kita nanti ke depannya gitu, generasi-generasi muda ke depannya gitu. Jadi kalau menurut aku poin pertama itu sih yang aku buka di forum diskusi kali ini. Mungkin yang lain bisa tambahin. Oke, mantap. Jadi urgensi terpentingnya itu SDM, apalagi mungkin seperti kita tahu ya 2045 itu kan ya tadi kayak bonus demografi itu mana usia produktif itu akan lebih tinggi dibandingkan usia yang sudah tidak produktif gitu. Oke, benar banget. Mungkin yang selanjutnya kita tampung dulu buat nanti diskusi selanjutnya ya kan. Mungkin dari Iren nih, sebenarnya tanya nih tuh terkait apa sih urgensi terpentingnya gitu loh dari Indonesia yang sangat butuh sampai sekarang gitu loh. Untuk ya itu tadi seperti Indonesia 45
ataupun nanti seterusnya itu gimana? Oke, thank you ya sebelumnya Gunawan untuk pertanyaannya. Ini keren banget dan juga tadi aku setuju banget dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Sofia bahwa problematika yang sekarang masih sering terjadi adalah terkait dengan lapangan pekerjaan gitu dan bahkan mungkin kalau misalnya kita riset nih kan itu kan pasti ada penunjukan data bahwa memang angka kemiskinan di Indonesia ini masih sangat tinggi dan salah satu penyebabnya karena memang lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu tidak sebanyak jumlah penduduknya yang ada gitu dan kalau misalnya saya ditanya terkait dengan sosok pemimpin yang seperti apa dan masalah seperti apa yang harus diselesaikan gitu ya. Mungkin tambahan aja yang pertama terkait dengan pendidikan ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pendidikan yang ada di Indonesia itu masih juga belum dapat dikatakan baik ya karena memang yang pertama dari segi infrastrukturnya itu sendiri masih banyak daerah-daerah yang di luar sana memang masih belum apa ya terjamah terkait dengan infrastruktur bangunan kemudian juga kualitas daripada guru-gurunya itu sendiri yang hingga sampai saat ini masih belum juga bisa dikatakan sejahtera. Contohnya saja mungkin masih banyak guru-guru honorer gitu. Terus juga program pemerintah terkait dengan P3K ini juga kan sebenarnya kalau misalnya kita telusuri lebih dalam itu kan tidak bisa memberikan kesejahteraan ya karena memang berbeda dengan PNS itu sendiri yang memang punya apa ya istilahnya mereka punya dana pensiun gitu sedangkan P3K belum tentu gitu kan memiliki itu semua. Nah, ini kemudian yang harus jadi perhatian juga sebenarnya untuk calon presiden dan wakil presiden yang selanjutnya terkait dengan masalah pendidikan karena mau tidak mau pendidikan itu adalah tonggak keberadaan suatu bangsa gitu. Suatu bangsa dikatakan besar itu ketika memang pendidikannya ini memang besar juga gitu dan baik juga. Dan itu bisa kita lihat dari segi infrastrukturnya, dari kualitas gurunya, kemudian kualitas muridnya, itu yang sampai saat ini masih belum juga bisa teratasi gitu. Kemudian juga bukan hanya masalah pendidikan ya urgensinya, tapi juga terkait dengan problematika hukum. Apalagi kita berbicara saat ini sebagai seorang anak hukum gitu. Dan kita tahu bahwa banyak sekali problematika-problematika yang terjadi gitu. Khususnya adalah terkait dengan mungkin saya sedikit membahas terkait putusan MK ya yang sebelumnya yang dianggap itu kan secara etika itu tidak pantas gitu putusan tersebut dikeluarkan. Nah, ini juga kan kemudian mencederai apa ya konstitusi kita sendiri gitu yang kemudian kan kita sebagai anak hukum juga menjadi salah satu bagian kegusaran kita juga yang kemudian hukum ini kan harus diperbaiki ke depannya harus bisa ditegakkan gitu. Dan kemudian yang terakhir juga yang saya apa namanya garis bawahi ya terkait dengan urgensi pemimpin seperti apa yang kita butuhkan tentunya yang memang mau melawan korupsi itu sendiri karena mau tidak mau kalau misalnya kita tarik akar permasalahannya sebenarnya kenapa sih masyarakat Indonesia ini nggak sejahtera gitu padahal sumber daya manusianya nih sumber daya alamnya itu begitu melimpah gitu kan kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara lain gitu kemudian apa kemudian yang menjadi masalah ya karena memang tadi gitu harusnya mental dari pemerintahnya itu sendiri atau pegawai pemerintah, pejabat yang ada itu jangan sampai mereka terbiasa dengan korupsi dan jangan diberikan peluang untuk korupsi itu sendiri gitu. Jadi memang tiga aspek tadi yang menurut saya penting gitu ya untuk kemudian digagas oleh baik itu presiden ataupun calon wakil presiden nantinya gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lain boleh ditambahkan juga ya karena masalah yang ada menurut saya di Indonesia ini cukup pelik dan cukup banyak ya yang jadi PR-nya bagi capres dan juga cawapres. Jadi ini adalah topik yang sangat luar biasa sekali ya ketika kita merefleksikan hasil debat dari capres maupun cawapres tadi. Begitu Gunawan, saya kembalikan. Baik, mantap. Terima kasih. Ada 3 tadi itu ya, seperti ikan soal lapangan kerja, guru, ketika hukum seperti tadi. Putusan MK yang tiba-tiba mengganti regulasi umur dan cederai Mahkamah Konstitusi. Ya itu benar banget dan setuju banget bahwa emang problematika di Indonesia itu terlalu banyak kayak berjibun-jibun gitu. Nah, gitu. Mungkin bisa selanjutnya dulu nih buat Dimas dulu aja nih calon debater milik Dereh yang bakal mumpuni banget sih nanti masa depan. Bahwa nanti tuh kayaknya Dereh ini bakal dinobatkan banyak-banyak prestasi nih karena Dimas salah satunya. Ayo semangat Dimas, tunjukkan. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi di sini saya ingin sedikit menyimpulkan terkait dengan hasil perdebatan yang telah saya tonton. Dan di situ ada salah satu pernyataan yang disampaikan oleh pasangan calon terkait dengan kebebasan berpendapat itu sendiri. Karena apa?
Karena kebebasan berpendapat setiap warga negara itu merupakan hak dasar yang seharusnya dimiliki. Yang mana kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE, khususnya di pasal 27 ayat 1, yang mana menyatakan tentang pencemaran nama baik, itu dinilai merugikan masyarakat. Yang mana ketika mereka ingin melakukan kritik atau memberikan suatu penyampaian argumentasi, hal tersebut disalahgunakan oleh pejabat yang mana menyatakan kepada mereka bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Padahal sejatinya hal tersebut merupakan hak dasar mereka sebagai warga negara untuk melakukan protes. Jadi salah satu hal yang ingin saya garis bawahi untuk seorang pemimpin adalah rasa keterbukaan, yang mana rasa keterbukaan ini harus dimiliki oleh pemimpin tersebut. Apabila si pemimpin tersebut tidak memiliki keterbukaan terkait dengan hukum itu sendiri dan juga kepada masyarakatnya, maka hal tersebut dinilai bahwa pemimpin tersebut kurang mampu untuk menjawab masa jabatannya yang akan dia lalui nantinya. Lalu yang kedua adalah rasa tanggung jawab itu sendiri. Sesuai dengan visi misi mereka yang telah mereka sampaikan terkait dengan program-program yang nantinya akan mereka jalankan. Namun ketika pertanggungjawaban itu ada, maka hal tersebut hanya bersifat angan-angan saja, yang mana program-program tersebut akan mandek nantinya, yang tidak akan bisa dijalankan, ataupun dengan alasan-alasan lain yang nantinya dinilai menurut mereka hal tersebut kurang pas. Jadi beberapa poin penting yang saya catat dalam perdebatan Pilpres kemarin, yaitu saya rasa kita butuhkan pemimpin yang pertama adanya keterbukaan, dan yang kedua adanya rasa tanggung jawab. Nah, hal itulah yang melandasi saya untuk memilih seorang calon presiden dan ataupun calon wakil presiden sesuai ketentuan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Oke, mantap. Jadi si Dimas juga udah saudara Dimas juga membicarakan bahwa bahwa pemimpin itu harus kebebasan berpendapat. Ya, emang bener sih. Kenapa kalau kita demokrasi bebas berpendapat, tapi kenapa harus pakai kata-kata Konoha, Wakanda Forever dan segala macamnya? Dan benar emang kebebasan berpendapat kita itu memang patut dipertanyakan sih. Lalu mungkin yang selanjutnya yang terakhir nih dari saudara Felix Simanjuntak, silakan. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Menarik ini pembahasan kita pada kali ini. Jadi, kalau misalnya ditanya soal urgensi dari apa yang harus dilakukan pemimpin gitu ya untuk 5 tahun yang akan datang, itu memang banyak sekali. Banyak sekali PR yang ada di Indonesia ini yang harus diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin yang akan menjadi presiden negara kita. Nah, persoalannya adalah apakah hal tersebut bisa dilakukan atau tidak. Nah, itulah yang menjadi suatu persoalan kita. Semua orang bisa menyampaikan visi misinya secara baik, secara tepat, secara hebat, dan sebagainya. Semuanya bisa melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana cara melakukan itu, itulah yang dipertanyakan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal urgensi, maka kita berbicara soal skala prioritas gitu kan. Nah, apa sih skala prioritas di Indonesia? Skala prioritas itu kan bisa dibagi dua gitu ya, dalam hal infrastruktur fisik ataupun infrastruktur sosial gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal infrastruktur fisik, artinya pembangunan jalan, tol, bandara, stasiun, dan sebagainya, itulah bagian dari infrastruktur fisik. Nah, apakah hal itu sudah merata ada di Indonesia sekarang? Menurut saya tidak gitu. Dan kita perlukan hal itu karena bagaimanapun pembangunan terhadap infrastruktur akan berimplikasi terhadap pembangunan terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, ketika pembangunan terhadap perekonomian di Indonesia itu ada gitu dan terjalin, maka hal-hal lain, bidang-bidang lain dalam hal ini juga dapat terpenuhi dengan sendirinya gitu. Nah, itulah yang menjadi urgensi kita sebenarnya. Lalu juga dalam hal infrastruktur sosial gitu kan. Nah, ini kan jadi suatu persoalan gitu ya. Ada banyak misalnya kayak ada pasangan calon yang menjanjikan makan siang dan susu gratis. Itu kan sebenarnya bagian dari infrastruktur sosial untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang kita punya gitu. Nah, sebenarnya itu suatu hal yang bagus-bagus saja dan saya sepakat soal itu. Tapi bagaimana mekanisme penjalanan itulah yang harus disosialisasikan lebih lanjut gitu. Karena saya jujur juga nggak begitu mengerti apakah memang hal tersebut itu hanya dilakukan di sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta juga termasuk di dalamnya, itu kan juga saya jujur belum mengetahui soal itu. Tapi di luar dari hal itu, program ini program yang menurut saya cukup baik gitu. Dan begini ya, bagaimanapun kita anak hukum, jadi kita berbicara dari sudut pandang hukum gitu ya. Pertumbuhan hukum di Indonesia ini kadang-kadang suka tidak sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang ada di Indonesia. Nah, itu sebenarnya jadi suatu urgensi juga bagi kita. Ternyata begini, investasi-investasi di Indonesia ini kan
bukan cuma properti, reksadana, saham dan sebagainya. Itu kan old ya, bisa dibilang itu sudah lama gitu. Walaupun sampai sekarang masih sangat sangat sering dipakai dan masih sangat suka digunakan, dan ya cenderung masih mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya jika kita berinvestasi dari hal-hal tersebut. Tapi balik lagi, investasi itu ternyata lewat perkembangan dunia digital dan sebagainya itu ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ saja gitu. Ternyata ada investasi-investasi baru yang pada akhirnya bisa menciptakan suatu keuntungan yang lebih baik gitu bagi negara Indonesia dan meningkatkan perekonomian gitu. Ya ada ya banyak lah dan sebagainya, blockchain, cryptocurrency dan sebagainya, itu kan jadi suatu suatu apa ya jadi suatu pembaharuan bagi investasi di Indonesia, yang mana harus ada pembaruan hukum. Artinya jangan sampai digitalisasi meningkat secara tersendiri tapi hukumnya stagnan gitu. Itu kan jadi suatu hal yang harusnya harusnya kita waspadai gitu, karena bagaimanapun Indonesia adalah negara hukum, harus ada dasar hukum yang dapat melingkupi segala sesuatu yang ada pada negara ini. Sehingga bagi saya itu jadi suatu urgensi juga bagi negara Indonesia untuk dapat lebih baik lagi untuk melingkupi hal-hal tersebut, yang mana itu harus dilakukan oleh kepemimpinan 5 tahun yang akan datang ataupun seterusnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mas Gunawan, atas atas urgensi yang menurut saya menjadi suatu hal yang harus dilakukan gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, mantap, makasih. Mungkin jangan Mas kali ya, terlalu tua di sana. Ya, ya, ya. Oke, mantap juga nih soal perkembangan hukum, hukum digitalisasi seperti yang jelas. Nah, saya sudah dapat ya 4 poin dari itu, dan rata-rata dari kalian ini juga mengembangkan tentang, mungkin saya mau bahas dulu nih terkait yang menurut saya tuh dari Kak Sofia dulu nih yang agak penting terkait mengembangkan SDM itu sendiri gitu. Saya juga kita semua tahu ya bahwa SDM itu sangat penting gitu. Mau kita bangun infrastruktur gitu, seperti contoh IKN, kita bisa bangun IKN, tapi nyatanya program IKN itu bukan dipegang oleh orang Indonesia. Memang pekerjaannya orang Indonesia, tapi yang pemilik aslinya itu bukan orang Indonesia, bahkan dananya pun bukan dari Indonesia. Itu tapi dari negara luar ya. Mungkin saya mengerti ya kenapa tidak menggunakan orang Indonesia, karena ya seperti tadi SDM-nya tidak apa ya, tidak itu tidak mumpuni atau tidak bisa gitu. Pembangunan kereta cepat juga yang ada di Jakarta itu juga sebenarnya pemiliknya bukan pemerintah Indonesia, memang di Indonesia, tapi itu eh, yang mengitukan, yang menjalankan itu, yang mengkepala itu bukan orang Indonesia, tapi melainkan orang dari luar Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijawab nih dari keempat materi kita terkait itu hal itu. Bagaimana sih mengembangkan SDM gitu? Mungkin sebagai contoh, mungkin saya ya seperti membangun sekolah, sementara mungkin kita dua kota aja yang berbeda nih, padahal perdekatan tetangga kita nih, antara Banten, kalian-kalian dan saya nih, Jakarta. Itu jumlah sekolahnya jauh beda banget gitu. Nah, itu kan pasti mempengaruhi banget. Nah, menurut kalian nih gimana nih? Mungkin jangan ke Sofia dulu. Itu sangat terakhir lah itu. Mungkin dari Dimas dulu aja. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan pengembangan SDM itu sendiri. Nah, ada beberapa pernyataan yang pernah saya dengar dari kakak tingkat gitu ya, terkait dengan lulusan eh, dari universitas-universitas, seperti dia menyatakan bahwa saking banyaknya lulusan universitas, pemerintah seharusnya mampu untuk meningkatkan lapangan kerja. Namun kalau untuk diri saya pribadi, saya rasa kita tidak terlalu harus berpatokan kepada pemerintah. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang saya ambil dari sudut pandang saya sendiri adalah dengan peningkatan kualitas dan kemampuan dari diri kita itu sendiri. Jadi, contoh dalam kuliah 4 tahun, sebaiknya kita menggali skill-skill yang nantinya digunakan untuk uh, mencari lapangan kerja ataupun digunakan untuk lapangan kerja nantinya. Kita tidak terlalu berfokus untuk menunggu kapan pemerintah membuka lapangan kerja itu. Jadi kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dulu, lalu juga meningkatkan kualitas skill. Nah, dari apa yang pernah saya baca, yang dilansir dari Kompas, itu banyak lapangan kerja, namun yang terserap hanya sedikit. Dan itu pun karena syarat dinilai terlalu tinggi. Jadi untuk mendapatkan suatu lapangan kerja agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ataupun hal-hal lain, ya saya rasa adalah meningkatkan kualitas kemampuan dari pekerja itu sendiri dengan memanfaatkan waktu perkuliahan kita dengan sebaik-baik dan seaktif mungkin dalam mencari pengalaman dan hal lainnya gitu. Nah, untuk kasus kereta cepat itu sendiri juga bisa kita ambil contoh
bahwa dengan adanya proses pembangunan kereta cepat dari Jakarta Bandung itu kita kan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh perusahaan dari tender Cina. Nah, di mana dengan adanya hal tersebut kita bisa mengambil dan menyerap ilmu-ilmu tersebut dan akhirnya kita bisa mengembangkan sendiri terkait dengan fasilitas yang akan ke depannya kita gunakan untuk kemajuan bangsa kita. Oke, mantap. Mungkin bisa selanjutnya aja nih. Selanjutnya mau nanya Iren sih lebih tepatnya. Kan Iren tadi lu juga, kamu juga mengatakan ya, lu juga mengatakan bahwa ya itu problematika hukum, terus soal lapangan kerja, guru-guru nih gitu. Nah, kan kita tahu ya perkembangan SDM terutama anak-anak yang sudah sekolah. Kita kan wajib 12 tahun sekolah ya, 12 tahun pendidikan gitu. SD, SMP, SMA. Nah, pasti dong tentu peran guru ini sangat penting. Lalu gimana nih terkait pendapat lu terkait gimana sih bahwa padahal guru ini adalah profesi yang sangat penting gitu loh untuk perkembangan SDM gitu. Nah, pendapat lu tuh bagaimana terkait pengembangan SDM yang mungkin bisa dikerucutin aja sedikit bahwa ke soal kemerdekaan dari guru itu sendiri sih. Oke, makasih ya Gunawan, pertanyaannya keren. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kesejahteraan dari guru itu sendiri ya, kebetulan emang saya juga ada background yang memang apa namanya sedikit tahu lebih terkait dengan wait sebentar. Oke, sorry ya teman-teman tadi ada yang manggil. Oke, lanjut ya terkait dengan tadi mungkin pertanyaan Gunawan berkaitan dengan bagaimana sih kesejahteraan guru yang memang seharusnya bisa didapatkan oleh guru itu sendiri ya. Pertama kan kita harus lihat bahwa ada beberapa aspek unsur yang memang harus terpenuhi ketika memang guru itu bisa dikatakan sejahtera gitu. Yang pertama ya otomatis gitu kalau misalnya kita berbicara sejahtera, artinya kan segala kebutuhan kehidupan dari gurunya itu sendiri harus bisa terakomodir dengan baik nih oleh pemerintah. Artinya kan yang harus diperbaiki adalah dari sistem penggajiannya itu sendiri. Apakah memang ini sudah layak, sudah sesuai gitu. Jadi jangan sampai guru ini masih ada tuh di daerah-daerah, bahkan di daerah-daerah terpencil gitu ya, yang penghasilannya bahkan satu bulan tuh misalnya cuma 300.000 atau 100.000 gitu. Nah itu kan kalau misalnya kita apa namanya akumulasikan gitu dengan kebutuhan sehari-hari itu tentunya jauh gitu ya dengan apa yang memang dibutuhkan. Ya, jadi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tentunya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kesejahteraan guru, artinya pemerintah ini harus bisa mengakomodir semua kebutuhan yang memang dibutuhkan gitu. Dalam hal ini adalah tentunya biaya hidup, memberikan yang memang pantas gitu. Dengan cara apa tadi gitu? Kalau memang sistemnya dari awal pemerintah ini mau merekrut guru gitu, merekrutnya ini menghilangkan honorer itu sendiri, maka harus dibuat tuh yang jelas gitu kan. Maksudnya bukan hanya tadi menghadirkan apa namanya program P3K yang 5 tahun tuh terputus gitu. Setelah 5 tahun mungkin bisa diperpanjang, tapi itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah yang ada gitu loh. Tapi kan yang jadi masalah ini adalah bagaimana memang guru ini bisa uh, dalam satu sistem dalam hal ini mungkin kita bisa mencontoh apa namanya kesejahteraan yang memang diakomodir lewat PNS itu sendiri gitu yang memang dalam tunjangan mereka dapat kemudian tunjangan hari tua dan lain sebagainya gitu ya itu yang memang harus diterapkan oleh pemerintah jadi ketimbang mengadakan program baru yang sebenarnya itu tuh nggak menjadi sumber penyelesaian masalah tapi justru kan itu kan cuma sebagai angin segar aja gitu jadi setelah 5 tahun ya belum tentu juga dia bisa diperpanjang lagi atau tidak gitu sistem P3K yang ada kan seperti ini gitu nah ini kan kemudian yang justru malah dikembangkan oleh pemerintah artinya kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi kesejahteraannya artinya semua guru ini masih belum sejahtera gitu jadi sistem yang saya harapkan dan saya apa ya saya selalu intinya saya harapkan adalah ya tadi gitu. Artinya pemerintah ini harus bisa mengakomodir semua kebutuhan dari guru itu sendiri gitu. Baik itu dari segi gajinya, kemudian juga tunjangan hari tua yang mungkin bisa kita samakan dengan PNS itu sendiri gitu. Yang mungkin banyak juga yang dari kita juga mencita-citakan gitu kan. Cita-citanya lah menjadi PNS karena memang hidupnya terjamin. Tapi dengan adanya guru honorer ataupun P3K ini menurut saya itu masih belum tepat ya untuk diterapkan. Karena memang pada kenyataannya itu tidak bisa memberikan kesejahteraan gitu. Mungkin itu Gunawan. Terima kasih. Oke,
tetap. Jadi kesejahteraan guru merupakan hal terpenting dalam mewujudkan pendidikan yang baik. Siap. Mungkin selanjutnya untuk Felix nih. Felix, terkait SDM nih. Tadi kan lu juga udah menjelaskan bahwa tentang adanya infrastruktur gitu ataupun soal bahas makan siang segala macam. Lalu perkembangan hukumnya yang harus digitalisasi seperti tadi lu membahas tentang cryptocurrency dan lain-lain itu kan sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak bisa dipelajari dalam sekolah gitu. Pada kenyataannya kita belajar cryptocurrency dan lain-lain, Bitcoin dan lain-lain itu tuh nggak ada di sekolah gitu dan itu cuma ada di konten TikTok gitu. Bahkan kita pernah belajar setidaknya dengan orang tuh yang sekarang sudah dalam penjara gitu, tindak pidana gitu ya udah yaitu Indra Kents gitu. Lalu ini kan miris ya bahwa nyatanya kita ekonomi digital seperti ini tuh malah justru kita belajar bahkan dari orang yang sudah terpidana gitu loh. Bukan dari harusnya bukan dari guru-guru ataupun dari sekolah ataupun dari sekte atau dari pemerintah yang memberikan edukasi terkait Bitcoin tersebut. Lalu bagaimana mungkin adanya tentang hukum yang mengatur tentang Bitcoin atau dan lain-lain itu bahwa sementara masyarakatnya sendiri atau bahkan pemegang kekuasaan untuk membuat hukum sendiri itu tidak mengerti tentang hal itu. Itu gimana tuh? Iya, makanya oleh karena itu kan pemimpin itu kan juga harus pintar dalam segala hal gitu. Tegas gua katakan bahwa kalau mau mimpin Indonesia, kita nggak bisa pimpin orang Indonesia dalam ranah hukum. Kita nggak bisa hanya pimpin orang Indonesia dalam ranah kesehatan. Kita harus pimpin orang Indonesia dalam segala ranah. Nah, ketika kita tahu, ya minimal nggak perlu tahu-tahu banget kan nanti ada dibantu sama menteri dan sebagainya. Tapi intinya untuk jadi suatu pemimpin itu kita nggak boleh nggak tahu gitu terhadap suatu hal gitu, apalagi persoalan yang terjadi pada rakyat Indonesia gitu. Nah, begitupun soal peningkatan sumber daya manusia ya. Berbicara soal peningkatan sumber daya manusia ini kan balik lagi gitu ya. Peningkatan sumber daya manusia dapat terjadi itu bukan hanya sekelas dalam dunia pendidikan gitu, bukan berarti ada sekolah maka orang sumber daya manusia kita bisa ditingkatkan. Enggak juga seperti itu. Balik lagi, berbicara soal peningkatan sumber daya manusia tidak hanya masuk dalam suatu ranah pendidikan, tapi juga bahkan ranah-ranah hal yang sebenarnya merupakan suatu kebutuhan pokok dia sehari-hari gitu, misalnya makanan, susu dan sebagainya. Nah, ini kan jadi suatu persoalan sebenarnya bagi rakyat Indonesia bahwa masih banyak orang miskin, iya, dan kita nggak bisa pungkiri hal tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk pemimpin yang akan datang di 5 tahun yang akan datang, bagaimana caranya mereka harus menyelesaikan hal itu? Angka kemiskinan di Indonesia dapat diturunkan, orang-orang sejahtera meningkat dan sebagainya. Itu bisa meningkatkan sumber daya manusia. Jadi bukan hanya soal sekolah gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa hanya 6% rakyat Indonesia yang berpendidikan tinggi dan itu juga jadi suatu persoalan sih sebenarnya buat kita. Tapi di balik hal itu masih ada faktor-faktor lain yang harus kita perhitungkan sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia itu. Begitupun soal ini ya, soal pembelajaran gitu ya. Terkadang sejujurnya gue juga bingung gitu ya. Kenapa sih kita selalu berpikir bahwa orang yang pintar itu hanya orang yang jago matematika gitu, misalnya kalau SD, SMP atau SMA gitu ya. Padahal kan bahkan games sekarang pun bisa jadi suatu ranah untuk mendapatkan keuntungan. Banyak para atlet-atlet e-sport itu ya jadi kaya mereka karena bisa main games. Nah, itu kan sebenarnya jadi suatu hal yang baik dan menurut gue itu juga harus dikembangkan gitu ya dibandingkan kita hanya berbicara soal ranah old school gitu ya, kita hanya berbicara bahwa anak harus pinter matematika, anak harus pinter bahasa Indonesia, anak harus pinter IPA. Enggak cuma itu, bahwa anak-anak juga ternyata bisa gitu dipintarkan dalam hal digital gitu, bahkan mengembangkan investasi-investasi yang sebenarnya belum ada sebelumnya. Itu kan menjadi suatu hal yang lebih baik dan menjadi suatu transformasi bagi keberadaan negara Indonesia untuk dapat lebih mengetahui perkembangan dunia gitu. Nah, oleh karena itu begitulah peningkatan sumber daya manusia bukan hanya sekolah, ya sekolah juga termasuk adalah bagian dari apa yang kita pelajari dalam sekolah, itu harus fleksibel, tidak bisa stagnan dalam satu titik saja. Begitupun soal ya apa yang mereka konsumsi sehari-hari, ikan, susu, dan semuanya, itu harus benar-benar dipikirkanlah oleh pemimpin kita yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Kurang lebih seperti itu sih, Pak Gunawan. Nah, lebih tua lagi gue. Siap. Oke, mantap. Mungkin nih terakhir nih sebelum nanti kita akan bahas tentang 3 cawapres ini yang tadi urgensi-urgensi yang sudah kita berikan. Timum remedium, silakan Kak Sofi. Oke, thank you. Ini sebenarnya pembahasannya berat dan juga panjang banget ya sebenarnya. Karena
kalau misalnya kita mau bahas mengenai urgensi, karena ini Indonesia itu kalau menurut aku pribadi udah terlalu kompleks ya, dan kalau misalkan kita tarik benang lurusnya, itu tuh saling berkesinambungan antara satu sama lain. Bahkan dulu sempat ada yang pernah nanya ke aku, sebenarnya kenapa Indonesia maksudnya belum termasuk negara maju, sebenarnya yang harus diutamakan adalah pendidikan dulu atau ekonomi dulu. Karena kalau misalnya kita bahas mungkin ya, kenapa sih SDM kita ini kayaknya nggak pernah naik gitu, nggak pernah SDM-nya itu kurang berkembang, kurang maju. Apakah karena dari sistem pendidikan? Kita bilang dari sistem pendidikan itu benar juga. Tapi kalau misalnya kita bilang juga, bukan ini karena ekonomi juga. Tadi kayak Felix sempat singgung ya, karena kemiskinan kita belum punya apa namanya cukup biaya segala macam. Bahkan jangan jangan hanya gak usah ngomong masalah pendidikan, gak usah ngomong masalah sekolah, makan sehari-hari pun aja belum tentu bisa gitu. Kita makan 3 kali sehari pun belum bisa gitu. Jadi mungkin banyak yang akhirnya gejala stunting dan juga kekurangan gizi dan mungkin juga banyak pemukiman kumuh akibat kemiskinan yang ujung-ujungnya juga jadi penghambat peningkatan sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurusnya, sebenarnya hal yang ada di Indonesia pada saat ini, menurut aku pribadi udah terlalu kompleks gitu. Jadi kalau misalnya kita uh, ambil benang merahnya, ya emang semuanya punya peranan penting gitu. Kalau misalnya kita ngomong pendidikan, jujur aku pribadi udah sempat KKM, di mana dalam lokasi KKM aku itu aku mengajar di salah satu sekolah yang sebenarnya lokasi KKM itu aku tuh nggak terlalu pelosok gitu ya kalau bisa dibilang, dengan lokasi KKM teman-teman aku yang mungkin ada di Lebak sana yang harus mengakses transportasi sampai 4 jam, 5 jam, yang harus naik pegunungan, pembukitan. Bahkan bisa dibilang lokasi KKM aku itu lumayan padat penduduk yang bisa akses pasar, masih ada Indomaret, masih bisa nemu ATM, dan nemu transportasi kayak masih bisa diakses sama Gojek segala macam. Tapi cukup cukup sangat bukan cukup ya, tapi sangat-sangat memprihatinkan, di mana yang tadi Iren juga sempat singgung ya, di mana ya kondisi tenaga pendidik kita tuh sangat-sangat amat memprihatinkan, di mana kalau misalnya kita berkaca ya pada sistem pendidikan saat ini, terutama sekolah negeri, yang mana satu kelasnya itu bisa ada 40 bahkan 50 siswa yang ngajar hanya satu guru gitu. Mana maksudnya di mana guru ini tuh mengajar anak-anak yang mana anak-anak ini mempunyai orang tua yang pendidikannya pun rendah gitu. Jadi bisa dibilang nggak hanya fokus guru ini nggak hanya sebatas mengajar masalah pendidikan, tapi masalah pendidikan pendidikan secara general ya, kayak misalnya matematika, IPA, IPS, tapi juga harus bisa mengajar pendidikan karakter mereka. Karena aku pribadi yang sudah terjun secara langsung pada program KKM tuh menyadari banget bahwa kenapa akhirnya terus berlanjut sumber daya manusia kita ini mungkin kurang bisa bersaing secara global maupun nasional, karena ya itu tadi, karena dari awal kita kurangnya tenaga pendidik, di mana tidak ada pengawasan penuh dan nggak ada dukungan penuh antara tenaga pendidik dan juga orang tua gitu, di mana kita tahu bahwa ketika mungkin banyak orang-orang di Indonesia yang mempunyai pendidikan yang rendah gitu, ketika mempunyai anak atau mengurus anak itu jadinya nggak bisa apa ya, nggak bisa mengajarkan tentang pendidikan karakter. Akhirnya mereka ya hanya sekolah-sekolah untuk sebagai formalitas aja, sebagai hanya mendapatkan ijazah aja. Itu juga nanti kalau misalnya kita tarik benang lurusnya, itu juga bisa kompleks masalah perkawinan pernikahan dini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas masalah SDM itu sangat-sangat panjang gitu, urgensinya terlalu kompleks gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi yang paling mendasar kenapa sih kita terus-terusan berbicara SDM, ya karena itu tadi, pendidikan kita tuh masih ada di level terendah gitu. Sistem pendidikan kita jelek, kita bisa jujur-jujuran di sini, sistem pendidikan kita jelek, terus juga mungkin tenaga pendidikan kita juga sangat-sangat memprihatinkan, kurang adanya perlindungan, atau mungkin kurang adanya yang tadi Iren bilang gitu, secara keseluruhan kita masih krisis tenaga pendidik, terus juga ditambah penegakan-penegakan hukum untuk apa ya, menjunjung tinggi dunia pendidikan ini juga kurang gitu, aksesnya kurang, ditambah dengan kemiskinan juga. Bahkan walaupun sekolah-sekolah di Indonesia itu negeri itu sudah termasuk gratis, tapi kan kita nggak bisa hanya bilang datang sekolah ya udah sekolah biaya gratis, tapi kan butuh namanya pakaian, buku segala macam. Bahkan kita berkuliah pun itu biayanya lebih besar gitu, walaupun negeri bisa dibilang mungkin biayanya lebih murah, karena itu sangat kompleks kalau menurut aku. Untuk mengakses pendidikan aja kita harus tarik dari lurusnya ya kemiskinan tadi. Jangankan untuk mengakses pendidikan, kita makan sehari-hari aja belum tentu bisa gitu. Terus juga yang tadi masalah pekerja asing. Jadi akhirnya
apa namanya, tenaga pekerja Indonesia terasingkan gitu dengan adanya pekerjaan-pekerjaan asing, terutama juga orang-orang dalam gitu ya, kayak kita mau mengakses ke apa, ke pekerjaan-pekerjaan yang lain akhirnya terputus gitu karena adanya orang dalam. Akhirnya ya sumber daya manusia kita ya kurang bisa dikembangkan dengan secara maksimal. Cuma ada satu hal yang ingin aku highlight ya. Bukan aku highlight sih. Aku sanggah sedikit ya pernyataan Dimas. Ini sebenarnya bagus sih pernyataan Dimas, cuman agak mengusik dikit aja. Nggak apa-apa ya. Ini jangan tersinggung ya. Kita open diskusi aja. Jadi aku setuju banget sama perkataan Dimas di mana Dimas bener kan ya? Ya Dimas. Perkataan Dimas di mana ya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah secara utuh gitu. Ya kita harus bisa mengembangkan diri sendiri. Itu bener banget. Pertama, apalagi kita bisa lihat ya program-program pemerintah tuh program Menteri Pendidikan kita udah banyak yang membantu akses generasi-generasi sekarang nih untuk bisa lebih berpengalaman. Contohnya kayak Kampus Merdeka ya. Itu bener-bener program yang sangat positif yang bisa ibaratnya mengembangkan sumber daya manusia dari diri kita sendiri gitu. Cuman yang perlu di-highlight di sini adalah bagaimana pengawasan dan juga sistem hukum di negara ini sehingga kita semua itu bisa mengakses. Contohnya ya, contoh contoh kecilnya aja adalah ketika mungkin banyak masyarakat Indonesia yang mungkin sudah mempunyai SDM yang mumpuni akhirnya terbatas dengan sistem pemerintah, bukan sistem pemerintahan, dengan undang-undang yang tercipta. Kayak contohnya kemarin baru aja hadir yang kita bisa lihat tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, di mana itu yang ya membatasi kita-kita semua ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Kemudian juga dari sistem pengawasan yang aku juga sempat singgung masalah orang dalam juga, nepotisme, bahkan sekarang udah ada muncul nih nepo baby gitu ya, di mana ya kayak ya susah lah kalau misalnya nggak ada ordal masuk ke dalam pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya adalah kompleks utamanya adalah ketika kita mungkin memumpuni, apakah aksesnya itu ada gitu. Pertama aksesnya, ketika kita berbicara, kita bisa nih kita mumpuni, tapi apakah kita punya aksesnya gitu. Tapi bagus juga yang disampaikan Dimas, cuman ada ya itu sih aku terus sedikit karena ya banyak sekali di Indonesia terutama ya sulit untuk mengejar akses apalagi sekarang ya kalau misalnya kita lihat lowongan-lowongan pekerjaan di mana kita baru lulus ya udah dapat gelar sarjana tapi kita disuruh untuk mempunyai pengalaman misalnya minimal 5 tahun di mana kita aja kan baru lulus ya nggak punya pengalaman apa-apa bahkan untuk bergabung ke program-program pemerintah kayak MBKM itu tuh sangat-sangat terbatas hanya orang-orang yang berprivilege atau orang-orang yang memumpuni aja sedangkan kan kita tahu nih iya, sedangkan kita tahu kalau misalkan eee, mahasiswa-mahasiswa di Indonesia tuh sangat-sangat banyak, cuman akses untuk kita magang, akses kita untuk ikut program-program mahasiswa itu juga sangat terbatas gitu. Tapi aku sangat-sangat setuju juga sih apa yang disampaikan, emang kita bener-bener harus bisa bersaing secara ketat dan itu sih problemnya adalah kita di sini bersaing bukan hanya kepada teman-teman sebangsa kita, tapi juga bersaing secara internasional gitu sama teman-teman yang emang lulusan-lulusan yang lebih terkenal. Bahkan ketika kita melamar pekerjaan aja, itu yang tadi Gunawan sampaikan, kita CPNS terhalang dengan akreditasi. Itu kan berarti adanya pembatasan nih, adanya pembatasan antara kita nih yang memumpuni dengan ya sistem-sistem yang dibuat oleh pemerintahan itu tadi. Kayak contohnya misalkan, aku mau daftar ke perusahaan misalnya BUMN di mana itu banyak banget ya, sering banget, ada misalkan hanya untuk lulusan UI, UGM, ITB, ya itu juga adanya batasan lagi. Jadi, ya mau kita sebagus apapun kalau misalkan akhirnya kita dibatasi dengan adanya regulasi-regulasi seperti itu, kita ya hanya bisa menghela nafas gitu ya. Terutama jangan hanya itu ya, kita, jangan hanya maksudnya bukan hanya pekerjaan aja ya, bahkan kayak program-program beasiswa itu banyak banget, program beasiswa yang kayak misalkan hanya menyertakan hanya untuk kampus-kampus tertentu aja. Itu kan sudah menjadi ibaratnya ya privilege lah, kita udah bisa mengakses nih dunia perkuliahan, kita sudah bisa mengakses sampai jenjang, sarjana ya, perkuliahan yang udah nanti kita akan dapat sarjana, tapi kita tetap dibatasi dengan regulasi-regulasi seperti itu. Itu sih yang mungkin lebih, mmm, menyayat hati ya, yang lebih kayak, oh ternyata emang persaingan kita itu nggak sebatas hanya itu gitu, lebih kompleks dari itu. Makanya sebenarnya ya tugas kita bersama sih sebenarnya untuk, mengembangkan, sumber daya manusia, mengembangkan diri kita sendiri terutama ya, bagaimana bisa kita menjadi lulusan yang memang bener-bener, punya kredibilitas yang tinggi gitu. Bagaimana kita bisa lulus ya jangan hanya lulus aja, tapi kita juga punya kemampuan dan skill yang memang ya beneran gitu. Mungkin dari aku itu sih. Keren-keren, ini pembahasannya panjang banget sumpah. Oke,
betul banget Kak. Mungkin kalau soal panjang ya Lebih ini seru mungkin offline ya sebenarnya. kalau 100 ya itu bisa juga. Mungkin ini kalau bisa 100 part nih. Dan soal MBKM juga saya setuju banget. Pusing. Orang magang doang kenapa banyak banget gitu. Nah, terus juga oke. Berarti terkait ya bener bener juga tadi kata Kak Sofia bahwa kadang aneh sih. Kita sebagai seorang pendidikan gitu, orang yang berpendidikan gitu, kenapa justru malah dari sejak masuk SMP kita udah dilatih untuk caranya bersaing dengan sesama kita gitu loh. Padahal seharusnya kan sesuai dengan undang-undang dasar negara kita gitu kan. Bahwa pendidikan kita itu harusnya dijamin gitu kan. Kenapa harus ada persaingan yang mungkin kalau untuk menentukan top eh, mungkin sekolah ini yang mana, bagus yang mana itu mungkin bisa saja. Tapi terkait untuk masuk ke dalam ranah pendidikan kita harus melakukan sebuah hal yang seperti kayak persaingan NEM, persaingan nilai dan lain-lain. Sementara kan harusnya pendidikan itu adalah hal yang harus diutamakan, yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara terhadap Indonesia gitu. Dan itu miris sih terkadang kalau lihat kayak gitu. Apalagi kadang kita juga bersaing dengan orang-orang dari luar negeri gitu. Bagaimana mungkin lulusan-lulusan kayak kita nih Untirta gitu. Bersaingnya yang sama UI aja udah empot-empotan, ini bisa lu bersaing sama yang Cambridge, Stanford, itu kan jauh banget gitu loh. Dan itu tuh mungkin ya benar mengembangkan diri pun sebenarnya bisa ya, tapi kalau kalah dengan orang dalam tuh pasti lebih menyakitkan banget sih. Tapi ada satu Gun yang kamu lupain Gun. Apa? Kita lawan UGM UI menang sih. Nah, itu terbukti kan. Padahal kita secara debat, secara UKM, secara perlombaan kita menang loh. Tapi kenapa kayak kita tuh terakhir gitu. Padahal kan sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang. Sementara tes-tes yang ada di Masuk Indonesia aja untuk masuk perguruan tinggi kan rata-rata paling skolatik tes. Sementara kan nggak ada tes-tes yang bener-bener tuh diri kita sendiri gitu. Nggak ada mungkin kita masuk hukum nih, kita tes caranya berdebat bagaimana. Mungkin kita bisa bersaing secara itu gitu. Lalu kalau bagaimana mungkin kita bersaing nih tentang kayak matematika logaritma seperti ini kan kayak kenapa kita harus belajar sosum terus masuknya hukum sementara kan hukum tidak hanya sosum doang memang salah satu sosum itu hukum tapi tidak semua sosum itu adalah hukum kayak gitu mungkin itu sih urgensi terpentingnya jadi SDM itu mungkin penting banget ya. Nah, dari hasil debat Cawapres dan Capres kemarin nih emang sih karena kita kan belum masuk ke ranah-ranah tema pendidikan kesehatan dan itu kayak terakhir banget ya. Dan ini baru soal digitalisasi itu sama HAM dan hukum korupsi dan gitu lah. Nah, mungkin kita menyangkut kepada SDM-nya lagi aja kali ya. Terkait uh, digitalisasinya dan lapangan kerja dan lain-lain itu sebenarnya uh, sebentar ya. Oke. Jadi dalam era digitalisasi ini kan seperti kita melihat bahwa cawapres dan capres sekarang tuh bukannya malah memperhatikan seperti pembangunan SDM malah justru kayak kita melihat tuh sebenarnya maaf ya ini mungkin saya agak sedikit kontra aja dengan kalian semua bahwa tentang terkait tentang adanya subsidi makan siang setiap hari. Menurut saya itu bukan hal yang normal sih ketika dilakukan seluruh Indonesia ya. Kenapa? Karena lebih urgensi mau kita tuh mengajarkan bahwa kepada mereka, ini loh, ayo kita bangun pendidikan, kita bagus pendidikan, maka akan diberikan loh makan itu loh. Akan kita cari tahu dan kita jelasin bagaimana caranya mencari makan, bukannya malah kita menyuapi para masyarakat tersebut gitu loh. Karena kalau kita cuma menyuapi masyarakat tersebut kayak jatuhnya kayak Rohingya gitu kita tuh cuma dikasih makan, nih makan mereka nggak mau bekerja, bahkan dikasih uang segitu mereka masih bisa ini loh, masih bisa untuk protes gitu loh. Sementara kan di sisi lain di pulau-pulau lain ada loh orang yang cuma makan dari 300.000 satu bulan, mereka dikasih 1 juta lebih merasa kurang gitu. Nah ini kan sama aja kayak kita mengajarkan bahwa ini ayo kita suapin, bukan kita cari tahu kayak kasih tahu bagaimana caranya mencari makan tersebut gitu. Nah itu tuh menurut saya yang terlihat kok kayak kurang gitu gitu loh. Nah mungkin menyikapi hal itu kayak pentingnya SDM gitu loh. Nah, tadi kan Dimas juga ada di Sanggah tuh Mas Sofia. Mungkin Dimas mau nyangga balik atau gimana gitu biar seru aja. Baik, Interupsi silahkan dipersilahkan. nggak interupsi Kak, ini lebih ke arah diskusi aja sih ya. Saya ingin sedikit menanggapi sih terkait dengan pernyataan Kakak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam adanya KKN di dunia kerja ataupun pembatasan-pembatasan yang dinilai merugikan pada eh, seorang untuk mencari pekerjaan. Nah, ada sebuah laporan ataupun sebuah tempat yang dimana itu menjadi tempat untuk si pencari kerja tersebut untuk melakukan ketika hanya ada pelanggaran kepada Disnaker. Namun bukan hal itu yang menjadi urgensi permasalahannya. Nah,
dibandingkan kita harus istilahnya dalam artian tidak melakukan apa-apa, dalam artian kita hanya bersifat menerima dan menunggu untuk pemerintah mengkaji ulang undang-undang yang terkait dengan pelindungan pencarian kerja dan lain sebagainya, dibandingkan kita hanya melakukan tindakan yang dinilai diam, kenapa kita tidak mencari ataupun mengembangkan skill yang kita miliki, dalam artian seperti peningkatan memiliki kemampuan. Kita kan di Fakultas Hukum tidak diajarkan untuk apa ya, tidak diberikan materi penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita tidak meningkatkan kemampuan skill komunikasi kita tidak hanya dengan penggunaan bahasa Indonesia aja, tapi penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin dan lain sebagainya, yang mana itu bisa menjadi tolak acuan yang tidak dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa seperti anak Universitas Indonesia, UGM, dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut juga pernah terjadi seperti saya dilansir dari Tribun News bahwa pernah ada eh, dua orang pelamar kerja yang mana satu lulusan dari Universitas Indonesia dan satu laginya hanya berlulusan dari SMK. Nah, hal itu tidak menjadi pembatasan terkait dengan lapangan kerja itu sendiri. Dengan kita memiliki kemampuan skill dan pengalaman yang dinilai mumpuni, menurut saya untuk mendapatkan pekerjaan itu bukan suatu hal yang mustahil untuk bersaing dengan orang-orang yang memiliki bisa dinilai universitas yang bergengsi ataupun hal tersebut. Nah, untuk lain halnya saya setuju sih dengan anggapan Kak Sofia, dan mungkin karena saya juga masih mahasiswa baru yang dinilai belum tahu seluk-beluk dunia kerja, jadi ya saya mohon untuk interupsi dan lain sebagainya. Terima kasih. Makasih ya, mantap. Enggak, ini kita tidak ada perbedaan antara mahasiswa awal dan akhir, kan? Itu nggak ada, kok, tenang aja. Kita tuh mungkin di sini lebih tepatnya kita bertukar pikiran aja bahwa di sini tuh tidak ada lah yang lebih senior dan lain. Kita cuma sama-sama korban aja gitu. Apalagi kita sama-sama B gitu. Jadi kayak nggak ada yang patut dibanggakan sih gitu loh. Nah, mungkin mungkin Kak Sofia juga mau balas. Ayo, apa Kak? Kok ini kayaknya jadi gue yang debat sama Dimas ya? Enggak. Ini bukan debat Ini ya, guys. jatuhnya kayak pelatihan aja sih. Ada yang pelatihan debat secara program Kastarapel ini kita. Ya Gitu. kan? Gak apa sih, ini bertukar pikiran aja ya. Namanya juga kan kita diskusi ya. Tapi sebenarnya emang aku setuju banget apa yang disampaikan oleh Dimas. Ya, maksudnya kayak daripada kita bingung lah gini-gini nyalain pemerintah atau kayak males-malesan ya, ya kita emang harus berupaya sendiri gitu menunjukkan diri kita yang terbaik gitu. Karena emang sebenarnya kalau misalkan kita membahas masalah seperti ini, ibaratnya kayak gak ada yang gak mungkin di dunia ini gitu kan. Karena emang Tuhan udah menetapkan rezeki kita masing-masing gitu. Pasti ada aja jalan kalau emang kita mau berusaha gitu. Cuman kalau menurut aku pribadi memang harus sejalan sih antara bentar. Oke. Kedengeran nggak suaraku? Dengar Kak. Oke. Ya, jadi kalau menurut aku pribadi tetap harus ada sejalan gitu antara dukungan pemerintah dan juga pribadi diri kita sendiri. Karena apa sebenarnya emang yang merongrong di Indonesia itu adalah mengenai KKN-nya ya, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi eh, apa ya? Ketika kita ngomongin masalah lapangan pekerjaan, sebenarnya juga lebih kompleks dari itu ya. Karena ya yang dilihat sendiri, pertama mungkin kita bisa mengakses pekerjaan, cuman kita lihat karena mungkin ya aku juga sebenarnya belum terjun langsung cara ke lapangan, aku juga cuma baru kayak magang-magang biasalah. Tapi kayak dari cerita dari kayak orang-orang yang dekat sama aku bagaimana kompleksnya dunia pekerjaan, kayak contohnya adalah mengenai mmm, tidak gimana ya bahasanya? Jadi bahkan tenaga-tenaga kerja Indonesia itu tidak diperlakukan dengan layak gitu, tidak digaji dengan layak, tidak diperlakukan dengan layak, sehingga ya banyak menimbulkan problematika yang baru gitu. Yang mana yang bisa kita lihat pada saat ini mungkin eee, banyak ya data-data juga. Di sini sorry aku nggak bisa nyertain data, cuman nanti teman-teman bisa nyari sendiri data-data di mana ibaratnya nih ya, kita kuliah 4 tahun, itu tuh kayak kita masuk kerja itu ada bukan kalimat, ada bahasa bahasa kayak nggak balik modal gitu. Kayak misalnya kita nih, kuliah menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, tapi ketika kita sudah, di dunia kerja itu tuh kayak nggak balik modal. Karena apa? Karena ya banyak di Indonesia terutama ya, karena
banyak pekerjaan-pekerjaan Indonesia tuh yang diambil alih yang bukan diambil alih, maksudnya yang punyanya orang asing gitu, di mana ya pekerja-pekerja itu sering direndahkan gitu. Tenaga-tenaga kerja di Indonesia tuh sering direndahkan dan juga sering jarang mendapatkan posisi-posisi yang baik gitu di perusahaan-perusahaan asing terutama. Jadi memang kalau menurut aku harus sejalan ya antara dukungan pemerintah dan juga dengan individunya, karena kalau misalkan kitanya doang yang nggak ada yang salah sih ya, kita juga emang harus berusaha gitu, namanya juga mahasiswa gitu dan juga masyarakat Indonesia, kita memang harus berusaha. Cuman di sini yang aku inginkan adalah dukungan dan transparansi dari pemerintah secara nyata sih, karena kayak rasa-rasanya gitu dunia pekerjaan saat ini tuh memang ya nggak baik-baik aja, makanya banyak pekerja-pekerja Indonesia itu yang move gitu ya, yang kayak jadi influencer sekarang, bahkan yang emang nyari kerjaan yang lain yang memang nggak bergantung sama bos. Makanya banyak malah sekarang Gen Z sekarang tuh kayak tren-tren yang kayak aduh nggak mau deh kerja di bawah tekanan gitu, karena mungkin ya emang ada apa namanya, ada ketidakseimbangan gitu, di mana, tenaga tenaga kerja di Indonesia tuh ya tidak diperlakukan dengan baik gitu, gajinya rendah, tapi pekerjaannya overwork, dan juga mungkin bisa kerja tapi, perlakuannya tidak sepadan, tidak mendapatkan, perlindungan kerja, dan ya segala macam lah, karena emang harus sejalan sih antara pengawasan pemerintah, antara regulasi-regulasi yang dibangun, terus juga antara individu-individunya. Karena kalau misalnya kita kilas balik lagi, ya kenapa sih lulusan-lulusan atau sarjana-sarjana Indonesia tuh lemah gitu, nggak bisa bersaing gitu ya. Mungkin karena kita balik lagi ya, kita bahas secara terang-terangan, kita di kuliahnya sebenarnya belajar apa sih? Apa sih yang emang bisa kita dapat gitu. Karena itu tadi, misalkan balik tenaga-tenaga pendidiknya mungkin tidak tidak sekredibilitas itu gitu untuk membangun kita gitu. Terus kalau misalnya dibilang kayak kenapa kita nggak mungkin ya di masa dibilang ya kenapa kita nggak ada tambahan-tambahan kayak misalnya bahasa Inggris, sebenarnya ada di Mas, nanti semester 7 kamu dapat English for Education. MK English gitu. Cuman balik lagi gitu, apa ya, kurangnya intensif belajar mungkin ya, karena ya balik lagi apalagi kalau misalnya sekolah negeri ya, kita bisa lihat kita sekolah negeri itu kita belajar sampai sore tapi banyak jam-jam kosong, terus juga mungkin banyak yang kita awal nggak ngerti, bahkan ya kita kalau misalnya bicara real, ketika kita SMA aja, kita SMP, SMA, SD itu belajar secara sekolah aja tuh nggak cukup gitu, kita bahkan banyak teman-teman aku yang harus les sampai les GO, les inten, les apa ya, primagama segala macam ya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih gitu, karena sekolah aja sebenarnya nggak cukup gitu untuk kita. Jadi emang benar-benar kita harus mengembangkan diri kita secara maksimal. Ya baik lagi, kita harus bersaing secara global dan juga secara nasional gitu. Karena emang persaingan di dunia ini ya nggak hanya tentang pendidikan aja gitu, tapi skill-skill yang kita miliki gitu. Keren-keren. Mantap. Semoga kita Ya jadi agak orang sedikit. sukses, guys. Amin. Mungkin dari patahan Kak Sofia tadi agak sedikit miris ya, di mana orang dari SD udah diajarkan untuk les mengeluarkan uang lebih itu sebenarnya bukan untuk kerja, tapi untuk bersaing caranya masuk ke SMP. Cukup sangat miris. Gitu. Oke, kayak Felix mau nambahin nih. Masuk Felix. Oh ya, gini, soal sumber daya manusia balik lagi. Memang sumber daya manusia di Indonesia itu miris banget gitu ya. Sumber daya manusia di Indonesia itu memang bisa dibilang belum tinggi selama orang masih buka karpet terus makan di Mall Tang City atau makan di pinggir tol atau di botol baygon masih ada tulisan dilarang diminum gitu kan. Sebenarnya itu jadi suatu masalah ya bagi negara Indonesia gitu ya terhadap peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Tapi terkadang begini loh, kita ini begitu ya sepemimpin-pemimpin calon-calon, kita balik dalam konteks capres dan cawapres ya gitu ya. Pemimpin-pemimpin di negara bukan calon pemimpin ya saya. Calon pemimpin di negara Indonesia ini mereka dengan tegas mengatakan bahwa saya akan meningkatkan sumber daya manusia dan sebagainya. Tapi terkadang kampanye politik yang mereka lakukan itu suka sekali apa ya istilahnya ya, menjadi suatu hal yang kurang tepat gitu bagi saya. Kalau bagi saya kurang tepat, misalnya ada kata-kata ya kita tahu lah, ada kata-kata belimbing sayur lah atau gemoy, samsul, asam sulfat gitu-gitu dan sebagainya, itu kan jadi suatu gorengan politik yang pada akhirnya
menurut saya kok begini gitu. Di lain sisi Anda ingin katakan bahwa sumber daya manusia Indonesia harus maju, tapi di lain sisi Anda berkampanye politik dengan hal-hal yang sebenarnya nggak bagus juga untuk diajarkan ke manusia gitu. Nah, nah itu kan sebenarnya jadi suatu ini kita ya. Jadi ya apa soal iklan pakai AI gitu kan. Pak Prabowo dibuat gemoy gitu kayak anak kecil gitu kan. Itu kan ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuma ya udahlah, oke lah soal itu kita agak keluar dikit. Nah, maksudnya persoalan itu harus benar-benar ini gitu, disesuaikan gitu. Ya kalau misalnya Anda tuh harus konstan dalam satu tujuan atau visi misi yang Anda punya. Kalau misalnya Anda ingin memajukan sumber daya manusia, buatlah segala sesuatu yang pada akhirnya bisa mencerdaskan para orang-orang di rakyat Indonesia itu gitu. Jangan sampai pada akhirnya kita bersemangat nih 2045 Indonesia emas, 2045 Indonesia maju, apalagi ada bonus demografi dan sebagainya. Tapi di lain sisi ya cara kita menyerang salah satu paslon masih dengan cara-cara seperti itu. Ya banyaklah hal seperti itu ya, kita tahu lah dalam kontestasi politik yang akan dekat tahun 2024 ini. Nah, di lain hal itu yang tadi dikatakan Kak Sofia dikatakan Dimas sama Iren ya tadinya sebenarnya sudah cukup melingkupi seluruh persoalan yang ada di Indonesia, soal pendidikan, soal makanan, soal pekerjaan orang dalam dan sebagainya. Itu sudah bagi saya itu sudah menjadi suatu persoalan utama dan itu juga menjadi suatu hal yang harus diselesaikan. Tapi di lain dari hal itu ya ada faktor-faktor lain seperti yang tadi saya jelaskan yang harus juga dipahami gitu oleh para calon-calon pemimpin kita ini ya. Saya berharap pemimpin di Indonesia ini adalah pemimpin yang benar-benar ya minimal ngerti lah atas persoalan yang terjadi di Indonesia sekarang. Jadi peka lah gitu istilahnya, peka gitu. Jadi jangan tunggu viral, kan ada istilah sekarang no viral no justice dan sebagainya itu. Jangan tunggu suatu hal viral baru diselesaikan. Jangan tunggu suatu hal terkenal baru diproses dan sebagainya. Jangan sampai hal itu terjadi gitu. Yang saya mau ya segala sesuatu di Indonesia sekarang yang bahkan hal itu adalah hal kecil yang tidak diketahui oleh masyarakat itu dapat diselesaikan secara baik sehingga semuanya dapat berjalan, sehingga oleh karena itu ya itu akan berjalan beruntunan aja gitu. Sumber daya manusia dan sebagainya akan menjadi suatu hal yang pada akhirnya berjalan bersamaan ketika kita dipimpin oleh seseorang yang benar-benar mengerti tentang hal itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih Gunawan dan teman-teman lain gitu ya. Dan ya pokoknya saya berharap pemimpin di Indonesia lebih baik lah, menjadi lebih baik dan buat Indonesia maju gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Gunawan. Oh, siap, mantap. Jadi kualitas dari demokrasi kita tuh sangat rendah sekali ya. Kayak permasalahan terkait apakah visi misi paslon nomor 1, 2, 3 lebih baik mana itu justru malah bukan jadi topik pembahasan utama, tapi malah terkait kenapa harus lepet, kenapa harus gemoy, kenapa harus samsufat, kenapa harus tanda banteng atau segala macam itu kan sebenarnya itu cuma perias politik aja, tapi kenapa malah jadi hal paling utama bukan dari kayak visi misi terkait 40 kota di Jakarta atau seperti apa gitu. Itu justru malah mirisnya hal-hal kecil yang sebenarnya cuma bumbu dari politik itu justru malah jadi topik utama dalam demokrasi kita itu Mips banget sih. Mungkin dari Ren sebagai pelengkap biar adil, silakan. Oke, sebenarnya menarik ya apa yang sudah disampaikan tadi dari awal oleh Dimas, terus dilanjut sama Kak Sofia dan juga Felix gitu kan. Sebenarnya tadi balik lagi ya, kalau misalnya dari saya pribadi sih melihat bahwa sayang sekali sebenarnya apa namanya perdebatan yang memang seharusnya tadi ya apa namanya banyak menjawab gitu keresahan-keresahan kita, tapi pada akhirnya hanya dijadikan sebagai ajang untuk apa ya istilahnya menyampaikan apa ya bahkan ada yang bilang menyampaikan singkatan-singkatan aja gitu kan seperti yang udah kita ketahui sebelum-sebelumnya gitu. Jadi emang menurut saya pribadi ya dari apa yang sudah saya dapatkan gitu dari debat capres ataupun cawapres kemarin masih belum bisa apa ya terjalankan dengan baik karena memang pada kenyataannya ada beberapa masalah yang sebenarnya jadi urgensi tapi dengan mereka menyampaikan visi misinya ini juga masih belum bisa meyakinkan kita sebenarnya gitu dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Dan jika kita berbicara terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, maka yang bisa kita pastikan adalah
bagaimana caranya nih pendidikannya dulu, karena memang dari tadi saya bilang gitu kalau misalnya pendidikan ini adalah tonggak utama gitu. Ketika satu negara ini memang pendidikannya sudah baik gitu kan, maka negara itu bisa dikatakan sebagai ya memang negara yang maju gitu, negara yang memang melek terhadap keberadaan teknologi, kemudian juga dan lain sebagainya. Dan ketika kita berbicara terkait dengan pendidikan, maka otomatis yang harus disejahterakan ini adalah pihak dari guru tersebut tadi, kemudian juga ada dari infrastrukturnya yang kemudian harus masih menjadi PR hingga saat ini oleh pemerintah gitu kan. Kemudian kualitas dari gurunya dan juga peluang-peluang yang ada gitu. Dan seharusnya tadi ya kalau misalnya kita berbicara dengan KKN, saya setuju gitu kan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sofia, karena realitasnya memang demikian gitu di dunia pekerjaan kita akan sangat sulit sekali gitu ya kalau misalnya kita bukan saudaranya nih yang punya pimpinan apa namanya perusahaan gitu, dan memang itu kenyataannya gitu, itu adalah kenyataan pahit yang memang harus diterima oleh kita gitu. Dan bahkan mungkin kita punya skill sekalipun gitu kan itu bisa tergeser oleh orang dalam itu sendiri, dan itu memang sudah menjadi rahasia umum yang memang harus kita bisa terima gitu. Jadi mungkin kesimpulannya bukan hanya sumber daya manusianya aja gitu kan yang misalnya diperbaiki oleh pemerintah, tapi juga akses-aksesnya ini gitu kan terkait dengan apa namanya pemberian lapangan pekerjaannya yang kemudian diperluas, bukan hanya diberikan apa ya istilahnya bukan cuma dikasih makan aja nih, tapi harus dipancing juga gitu kan dengan berbagai macam program-program yang ada. Dan juga gitu kalau misalnya kita melihat program-program yang mereka canangkan itu kalau menurut saya masih belum terukur ya, apalagi kayak memberikan susu gitu kan anak-anak sekolah itu kan maksudnya belum terukur tadi apa yang sudah disampaikan sama Felix gitu kan, itu nanti pada implementasinya akan seperti apa itu kita tidak tahu gitu. Terus juga ada salah satu program yang memberikan dana gitu kan kepada anak muda gitu, nah itu juga dananya dari mana gitu kita belum tahu gitu terkait dengan hal tersebut. Jadi jangan sampai ajang dari debat capres dan cawapres ini hanya sebagai ajang untuk menyampaikan janji-janji palsu aja gitu, tapi kita juga sebagai anak muda harus lebih apa ya aware dan juga memahami gitu yang kiranya memang ini lebih masuk di logika atau tidak gitu program-program tersebut. Mungkin itu ya Gunawan. Oke, mantap banget. Betul sekali. Seperti kita tidak tahu transparansi terkait APBN negara kita tuh bagaimana. Itu ada yang bilang 20% hanya untuk ini, hanya untuk itu. Tapi nyatanya tidak ada transparansi sedikit pun dalam APBN kita. Nah, itu mungkin urgensi terpenting juga ya. Mungkin oke, sebagai sebenarnya ini harus kalau bisa kita bahas sampai malam ya. Cuman kayaknya jangan deh. Kasihan kita punya kesibukan masing-masing ya. Mungkin ada yang mau jalan atau gimana itu kan kita juga nggak tahu ya. Mungkin jadi sebagai penutup dan pemanis nih, mungkin saya minta dari kalian, dari semua, dari Kak Sofia, Felix, Dimas, ataupun Iren, untuk memberikan terkait kritik, saran, dan harapan. Nggak usah panjang-panjang gitu, kayak singkat-singkat aja, tapi sangat klop atau sangat masuk dalam semua ranah gitu. Baik itu tentang debat yang ada nih, mungkin kayak sebagai kita anak debat yang melihat perdebatan ini kok malah menjadi ajang untuk menjatuhkan orang, bukan untuk mengajang untuk mengadu terkait data, terkait visi misi kita, terkait implementasi kita, justru malah sibuk ngurusin istilah-istilah kayak amin atau apapun itu. Menurut saya itu nggak penting sih sebenarnya. Kita bilang aja paslon satu, udah itu kelar gitu. Nah, itu tuh apa sih terkait kritik-kritik itu, dan mungkin bisa aja sih senggol terkait anak muda nih, peran serta anak muda dalam kayak gini, kayak apa sih kritik dan saran nih sebagai kita anak muda. Banyak kok teman-teman kita yang memilih itu kadang ya udahlah nggak jelas ini siapa gitu-gitu aja, kayak mereka tuh nggak sadar bahwa ini tuh adalah hal yang terpenting, gimana 5 tahun ke depan ini nasib kita itu nanti akan berpengaruh pada hasil politik ini gitu, hasil dari pemilu hal ini gitu. Jadi mungkin itu sih kayak ngasih kritik, saran ataupun harapan nanti ke depannya bagaimana. Sementara kan setahu saya itu akan ada 3 lagi debat cawapres yang akan terjadi gitu, dan temanya pun ini sangat penting kayak terkait pendidikan, kesehatan, bahkan ada tentang kedudukan Indonesia di hukum internasional itu seperti apa. Itu kan sebenarnya banyak dan luas banget kalau kita bisa kaji lebih dalam lagi gitu. Nah, mungkin kritik sarannya itu terserah kalian, kritik saran dan harapan itu seperti apa, tapi please silakan, mungkin pertama sih Dimas aja. Ya Dimas, boleh silakan. Ada suara saya? Ada. Tapi Dimasnya kayaknya Eh, lagi. Dimas, bisa ada Oh iya suara? Kak, iya. Ah, Oh iya. Baik, untuk
saran dari saya, semoga untuk kedepannya orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dan mampu mempertanggungjawabkan itu semua dapat diberikan kesempatan dan tidak adanya lagi praktik dari KKN itu sendiri yang mana itu merugikan para orang-orang yang memiliki kemampuan dan hal itu yang bisa membatasi orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut untuk pergi keluar dalam artian mereka tidak bisa mengikut ataupun melakukan sesuatu untuk bangsa dan negaranya. Jadi saya harap untuk presiden dan wakil presiden nanti yang terpilih nanti dapat memberikan penghargaan ataupun memberikan semacam penghormatan kepada atas jasa budi mereka untuk melakukan pembangunan yang dimana sekalipun mereka tidak memiliki kepentingan politik masing-masing, mereka tetap dihargai di dalam bangsanya. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Mungkin aja Felix. Ya, makasih Gunawan. Ya, kalau saya sih nggak begitu terlalu nggak menye-menye gitu lah ya istilahnya. Ya, saya cuma mau pemimpin yang pasti tidak pernah menghindar ketika dia disalahkan. Ketika apa yang telah dia lakukan ternyata tidak begitu berimplikasi baik terhadap apa yang masyarakat Indonesia dapatkan, ya pokoknya saya mau bahwa pemimpin itu harus bertanggung jawab, bukan mencari alasan lain, alasan baru, dan sebagainya untuk menghindar dari kesalahan yang dibuat, tapi bertanggung jawab atas apa yang dia telah lakukan. Itu satu. Yang kedua, untuk perdebatan selanjutnya ini debat Capres ya. Ketiga, nanti kan kita berbicara soal keamanan, pertahanan, geopolitik, dan juga hubungan internasional. Nah, ini kan sangat menarik nih. Harapan saya untuk debat pasangan calon capres di perdebatan ketiga ini, saya berharap bahwa benar-benar menyatakan suatu solusi yang baik di tengah kita tahu bahwa kehidupan global pada saat ini tidak baik-baik saja, ada perang di mana-mana dan sebagainya. Itu harus menjadi suatu hal yang di mana nih letak Indonesia, posisi Indonesia ada di mana. Nah, itu juga harus menjadi suatu hal yang diperhitungkan oleh para calon-calon pemimpin kita yang akan datang. Dan juga soal hubungan internasional, balik lagi penegakan hukum juga sangat berpengaruh terhadap hubungan internasional yang kita miliki. Misalnya soal korupsi, bicara soal aset recovery, banyak koruptor-koruptor yang taruh uang di luar negeri, ditaruh uang di luar negeri. Nah, itu kan sangat berpengaruh terhadap hubungan internasional. Nah, bagaimana cara para calon-calon pemimpin kita itu menempatkan hal-hal tersebut pada kehidupan negara Indonesia ini, itu juga harus dituangkan dalam perdebatan yang akan datang sehingga sehingga masyarakat dalam hal ini juga paham betul siapa yang harus mereka pilih untuk 5 tahun yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya saya berharap yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan bekerja untuk negara Indonesia ini, saya harap dialah yang terbaik dan tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan setelah kontestasi politik itu selesai, semuanya dapat berjalan damai dan Indonesia benar-benar terintegrasi dengan baik dan apa yang dicita-citakan oleh founding father kita berjalan sesuai dengan halnya gitu. Kurang lebih seperti itu, Gunawan, dari saya terima kasih. Oke, mantap banget. Betul. Jangan mencari alasan, tapi mencari sebuah solusi. Itu jawabannya. Tetap, ya. Dan semoga dengan uh, perdebatan itu kita bisa memilih ya. Atau enggak sama anak-anak muda tuh memilih tuh bukan karena alasan-alasannya sebenarnya justru dilarang. Kayak politik identitas dan segala macamnya lah itu. Tapi memilih karena keyakinan diri terhadap visi misi dari tiga pasangan kita itu. Mungkin selanjutnya bisa Iren untuk memberikan saran, kritik, ataupun harapan terhadap tiga pasangan ataupun pemimpin kita selanjutnya nih selama 5 tahun ke depan. Oke, berbicara tentang kritik dan sarannya, tapi balik lagi mungkin saya juga di sini bukan disclaimer dulu, mungkin bukan sebagai seorang yang ahli banget gitu untuk banyak mengkritik ya terkait dengan perdebatan kemarin, tapi mungkin kritik dan sarannya untuk perdebatan yang selanjutnya diharapkan gitu ya, ini tuh bukan sebagai ajang untuk saling menjatuhkan satu sama lain, tapi justru untuk saling mengunggulkan nih program-program kerja dari masing-masing pasangan calon itu sendiri. Jadi biar debatnya ini jauh lebih berbobot gitu. Kemudian mungkin kritik yang selanjutnya berkaitan dengan ini ya, apa namanya, apabila satu program kerja itu udah ada gitu. Karena kan kadang ada satu program kerja yang kita aja bingung gitu. Ini
ini transparansinya ini kayak gimana, ini kenapa bisa kayak gini, dirasa sangat mustahil gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya setiap program kerja yang disampaikan itu harus disampaikan juga tuh itu aturan pelaksanaan itu seperti apa, dananya dari mana. Jadi biar kita juga semakin yakin nih dengan program kerja yang diberikan oleh apa namanya dari masing-masing calon itu sendiri. Kemudian mungkin untuk kritik dan saran tentunya dan juga harapan ya, harapan saya tadi juga udah disampaikan sebenarnya sama Felix gitu dalam dalam apa namanya kegiatan pemilihan capres ataupun cawapres ini kan yang diharapkan juga pemimpin yang memang benar-benar nothing tulus gitu ya, artinya tanpa beban ketika benar-benar tulus gitu dalam memimpin Indonesia ini gitu. Dan bagaimana caranya yang saya harapkan tentunya mereka yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini masih sangat sering terjadi gitu, dari bidang pendidikan contohnya tadi, kemudian juga dari penegakan hukum dan hak asasi manusia yang sampai saat ini pelaksanaannya masih sangat miris banget gitu ya. Kemudian juga dalam bidang ekonominya, dalam bidang hak-hak dari tenaga kerjanya itu sendiri yang kemudian harus diperbaiki, regulasi-regulasi yang ada. Tentunya yang kita harapkan itu pemimpin yang memang bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan ataupun bisa memberikan solusi gitu kepada kita semua, solusi yang terbaik gitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Karena memang sejatinya itu adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin itu sendiri gitu. Ya memang harus gitu ya, harus untuk mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini kan Indonesia sangat kompleks sekali ya, seperti yang sudah kita sampaikan dari mulai pengungsi, kemudian masalah HAM internasional dan lain sebagainya yang hingga saat ini masih belum mendapatkan titik terang, dan tentunya itu yang sangat kita harapkan sekali gitu dari capres dan juga cawapres nantinya yang akan memimpin Indonesia ini gitu. Mungkin itu ya Gunawan terkait dengan kritik, saran dan juga tentunya harapan ya. Iya, baik. Betul sekali. Untuk yang menonton ini, mohon maaf, kita juga bukan ahlinya. Tapi ini cuma hanya sekedar keluh kesah dari kita sebagai anak muda, sebagai anak harapan bangsa terkait adanya sistem bagaimana mungkin kita bisa maju kalau dari awal kita sudah ditekan untuk tidak bisa maju. Dan itu sangat-sangat sulit. Dan mungkin untuk di final kritik, saran, dan harapan, Kak Sofia Nur Maharani, silakan. Oke, mungkin juga disclaimer juga ya, mungkin aku juga bukan seorang ahli dan juga ya bukan ibaratnya bukan ahli dalam mengkritik ya, cuman ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan ya ketika kita membicarakan mengenai capres dan cawapres, apalagi debat secara terbuka gitu, kita bisa yang bisa ditonton oleh seluruh golongan gitu. Yang aku highlight dari debat capres dan cawapres kemarin itu sebenarnya kritik dari aku pribadi adalah ya tolonglah dijunjung tinggi profesionalitasnya mereka gitu. Bagaimana sih cara berdebat yang baik gitu secara publik di depan stasiun TV di mana mereka ini adalah sosok-sosok terpilih ya, sosok-sosok yang memang punya profesionalitas yang harusnya menjunjung tinggi profesionalitas gitu. Gimana harus apa ya, mempraktekkan etika yang benar ketika berbicara gitu, ketika berpendapat terhadap lawan debatnya. Karena yang kita ya sebagai anak debat aja kan sangat-sangat menjunjung tinggi etika gitu. Jadi ya aku sangat-sangat menyayangkan ya debat capres dan cawapres ini tuh kita bisa melihat kualitas sebenarnya kita bisa melihat kualitas pemimpin adalah bagaimana mereka berbicara gitu. Karena yang bisa kita pegang hanyalah ya omongan mereka gitu. Kita nggak bisa pegang dompetnya kan, kita nggak bisa pegang duitnya juga kan. Yang bisa kita pegang adalah janji-janji manis mereka, ucapan-ucapan mereka. Tapi sangat-sangat disayangkan bagaimana ketika mereka-mereka ini sosok-sosok yang sangat-sangat kita harapkan untuk bisa memimpin bangsa, tapi tidak bisa menunjukkan etika dalam perdebatan gitu. Dimana ya bisa kita lihat lah moderatornya suruh apa namanya audiens untuk tenang tapi malah diprovokasi daripada capres dan cawapresnya itu yang sangat-sangat disayangkan ya. Terus juga kritiknya yaitu dari aku pribadi untuk para nih capres dan cawapres. Aku juga nggak tahu ya, mungkin karena kampanye ini kan juga mungkin mereka punya timnya sendiri, tapi tolonglah untuk kampanye yang sehat dan terbuka gitu. Dimana aku lihat kampanye-kampanye tahun ini tuh aduh sangat-sangat kurang sehat gitu ya. Buzzer-buzzernya juga mungkin yang sangat-sangat tidak tidak ya tidak apa ya, tidak menunjukkan kalau Indonesia itu punya SDM yang baik tadi lanjut lagi gitu. Karena kampanye itu kurang sehat kalau menurut aku gitu ya. Di mana secara terbuka gitu ya, mereka ibaratnya ya menyogok lah segala macem, bahkan kayak anarkis. Iya betul, hoax bertebaran, terus juga anarkisme, yang mana menurut aku itu sangat-sangat
apa ya, sangat-sangat disayangkan sekali gitu ya, berkampanye tapi menyerang lawan dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan aku harap mungkin capres dan cawapres ini juga lebih memperhatikan kampanyenya ya agak lebih sehat dan juga terbuka gitu terhadap kritikan-kritikan gitu. Terus kalau saran dari aku sih yang terutama adalah ya pahami dan yang pertama ya pahami dulu ya, pahami dan juga praktekkan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan gitu ya. Kita di sini punya KPU, Pemilihan Umum, kita juga di sini punya Bawaslu selaku badan pengawas pemilihan umum gitu. Jadi tolonglah para capres dan cawapres ini taati aturan-aturan yang ada gitu. Saran aku ya lebih ditaati juga aturan-aturannya juga, terus selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Jangan malah berlindung di balik maksudnya mereka ini kan sosok-sosok yang lanjut yang tadi aku bilang juga ya, sosok-sosok yang diharapkan gitu. Jadi tolong selesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan profesional gitu. Dan juga yang terutama sih yang aku sangat-sangat sayangkan adalah ya itu pelanggaran-pelanggaran aturan dan seenggaknya kayak ya maksudnya mereka bisa melihat hukum itu sebagai payung mereka gitu, sebagai landasan mereka. Tapi aku lihat di sini banyaknya aturan-aturan yang dimainkan, banyaknya aturan-aturan yang bisa diacak-acak dan sebagainya gitu. Jadi ya aku pikir ini sangat-sangat disayangkan gitulah. Apalagi mungkin ya bisa kita lihat ada salah satu sosok yang jika beliau terpilih itu akan menjadi sebuah polemik yaitu dinasti politik yang sangat-sangat disayangkan bahwa dinasti politik itu bisa mengancam bangsa dan itu aduh sangat-sangat aku sayangkan gitu dan mungkin saran aku adalah ya bisa lebih dijunjung tinggilah profesionalitasnya dan juga kalau harapan aku nggak muluk-muluk mungkin aku ingin pemimpin yang jujur ketika ia berkata di visi misi debat segala macam A sampai Z kayak kita semua bisa lihat bagus gitu saat ngomong ya mereka manis mereka menjanjikan kita tapi apakah mereka akan jujur melaksanakan itu semua ya kita nggak tahu gitu apalagi kan pemimpin itu 5 tahun ke depan, di mana 5 tahun ke depan itu waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama. Jadi aku harap ya mereka mereka memimpin dengan cara yang jujur gitu. Tolonglah berantas KKN gitu. Tolong benahi benahi permasalahan-permasalahan hukum yang ada, benahi konflik-konflik HAM yang ada, dan juga benahi pendidikan dan segala kompleks yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya aku harap semua harapan-harapan atau visi misi yang mungkin memang sudah disampaikan yang benar-benar terlaksana, benar-benar terjalan itu sih harapan dari aku. Terima kasih Dre, terima kasih Gunawan, terima kasih eh siapa moderator satu lagi? Widya, Felix, Iren, Dimas yang keren banget ya. Masih angkatan 23 baru masuk tapi sudah menjadi komentator keren banget. Ditingkatin lagi. Terima kasih juga Azhara dan Sakti. Thank you guys. Mantap, makasih juga. Oke, mungkin kesimpulan singkat aja ya bahwa saya juga akan memberikan sedikit harapan ataupun sedikit saran terkait kalian itu pemimpin harusnya mencari solusi bukan mencari alasan seperti yang sudah dijelaskan tadi dan visi misi itu bukan sebuah bibir atau bukan buah manis tapi itu adalah hasil nyata kerja kalian terhadap bangsa ini dan terkait profesionalitas harusnya permasalahan kecil seperti peristilahan nama dan lain-lain itu harusnya bukan menjadi sebuah permasalahan utama gitu melainkan permasalahan yang sebenarnya itu nggak penting-penting banget gitu. Seperti kita tahu bahkan dalam forum ini aja itu sebenarnya kita cuma mengupas sedikit permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Ini belum mencakup semuanya gitu. Dan ini pun sudah bisa panjang dan susah-susah banget gitu Pak. Nah terkait itu harusnya para pemimpin kita tuh lebih tepatnya memikirkan hal tersebut gitu, bukan malah memikirkan terkait apa nih terkait kelemahan dari paslon yang ini, paslon yang ini bukan, tapi seperti tadi bilang mengunggulkan visi misi yang ada mungkin itu sih faktor utamanya dan terkait jiwa kepemimpinan seperti bertanggung jawab kerja keras dan etos ya itu bukan syarat pemimpin tapi itu adalah sebuah keharusan yang dimiliki oleh pemimpin gitu sih ya mungkin jam sudah mungkin jam 21 sudah harus penutupan. Baik terima kasih kepada Kak Sufyan Nurmahanani, Felix Bisuk, Dimas dan Iren yang sudah menyematkan untuk hadir dalam program Medcom yang semoga bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Impian Indonesia 2045 itu bukanlah angan-angan lagi dan tidak ada lagi lah perdebatan yang tidak perlu yang sebenarnya yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi semoga dengan 3 debat cawapres yang ada ke depannya di mana urgensi juga sangat penting itu bisa mengembalikan citra Indonesia, mengembalikan Indonesia dengan ke jalan yang benar dan sesuai dengan visi misi dari founding founder yang
sudah disebutkan oleh Felix tadi. Tuh. Betul, Mungkin betul. biar Wah. mungkin biar lengkap nih ya, Kak Sofia, ya kan. Jargon reh itu harus lah di sini, gitu kan. Harus banget. Ini 3 generasi Duh, berarti ini. ingetin dong. Empat generasi Lupa deh lagi. jargonnya gimana. Soalnya kan speak the rest, speak up our mind. Gitu kan kayak ini 4 generasi loh. Kak Iya. Sofia, angkatannya Felix, angkatannya Nurkin, ada angkatannya Ajara, ada angkatannya Dimas. 4 generasi. Sudah sangat maju ini. Kes Ayo, pertama kali. gas. Ayo, Kak. Ayo. Jargon. Siapa? Aku yang mimpin atau gimana? Iya dong, Next time sebagai Oh, paling atas. Boleh, boleh. Demisioner. oke. Ya, 3, 2, 1. Dereh. Speak Speak up up our our mind. mind. Duh, kangen Semoga banget deh. nanti Raker datang, Kak, wajib sih. Udah, mungkin boleh di close aja.